variabel, tipe data, dan penerapan SQL pada PL/SQL, serta penjelasan tentang conditional control dan basic loop. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, yang pertama tipe data, di mana variabel dan konstanta PL/SQL harus memiliki tipe data yang valid. Untuk tipe data yang pertama yaitu tipe data numerik. Nah, di sini ada number. Jadi tipe data number digunakan untuk menyimpan data numerik. Biasanya ini berisi huruf, angka, dan karakter khusus. Ada pula subtype dari tipe data number yaitu ada integer, int, small int, dash, decimal, numeric, real, double precision, dan float dengan presisi maksimum masing-masing. Kemudian yang kedua ada binary integer. Tipe data binary integer menyimpan nilai integer yang ditandatangani. Terdapat catatan nilai binary integer membutuhkan lebih sedikit ruang penyimpanan dibandingkan dengan number nilai tipe data. Binary integer juga memiliki subtype, di mana yaitu ada natural, positif, natural n, positif n, dan sign type. Nah, di mana tipe data natural dan positif mencegah untuk menyimpan nilai negatif, hanya mengizinkan nilai positif. Sedangkan natural n dan positif n mencegah untuk menetapkan nilai 0, dan sign type-nya hanya mengizinkan nilai min 1, 0, dan 1. Kemudian tipe data numerik yang ketiga yaitu ada PLS integer. Tipe data PLS integer digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat yang ditandatangani. Terdapat catatan nilai tipe data PLS integer memerlukan ruang penyimpanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan nilai tipe data number. Kemudian tipe data yang kedua yaitu tipe data karakter. Nah, di sini ada bermacam-macam. Yang pertama yaitu char. Tipe data char digunakan untuk menyimpan data karakter dalam panjang yang telah ditentukan. Nah, penyimpanannya itu dibatasi sampai 32.767 byte. Sedangkan karakter sama dengan data tipe char, tetapi ini hanya nama lain dari char, namanya karakter. Nah, penyimpanannya sama seperti tipe data char, yakni 32.767 byte. Kemudian ada varchar 2. Nah, di mana varchar 2 ini yang lebih sering digunakan. Tipe data varchar 2 ini digunakan untuk menyimpan data string variabel dalam panjang yang telah ditentukan. Tipe data varchar 2 mempunyai subtype. Yang pertama rangkaian dan yang kedua varchar. Penyimpanan maksimum dari tipe data varchar 2 ini sama seperti char dan karakter, yakni 32.767 byte. Kemudian yang keempat ada nchar. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan data karakter nasional dalam panjang yang telah ditentukan. Selanjutnya nvarchar 2 digunakan untuk menyimpan data string Unicode dalam panjang yang telah ditentukan. Oke, selanjutnya ada raw. Tipe data raw digunakan untuk menyimpan data biner seperti gambar, grafik, dan lain-lain. Dan penyimpanan maksimumnya sama seperti tipe data karakter sebelumnya, yaitu 32.767 byte. Kemudian tipe data karakter selanjutnya long. Long digunakan untuk menyimpan data string variabel dalam panjang yang telah ditentukan. Tipe data ini digunakan untuk kompatibilitas mundur. Digunakan data long untuk tipe check long. Nah, penyimpanan maksimumnya yakni 32.760 byte. Kemudian ada selanjutnya tipe data karakter long raw. Tipe data long raw sama dengan tipe data long yang digunakan untuk menyimpan data string variabel dalam panjang yang telah ditentukan. Tipe data ini digunakan untuk kompatibilitas mundur. Bedanya, kalau long digunakan untuk tipe shell loop, kalau long raw digunakan untuk menyimpan data pada bell loop. Nah, perbedaannya juga di sini terdapat penyimpanannya. Kalau long itu 32.760 byte, sedangkan long raw itu penyimpanannya sama, astagfirullahaladzim.
Nah, penyimpanan maksimumnya yaitu 32.760 byte. Kemudian tipe data karakter selanjutnya yaitu raw ID. Tipe data raw ID memiliki alamat penyimpanan sebenarnya dari sebuah baris dan identitas indeks tabel sebagai raw ID logis. Tipe data ini digunakan untuk menyimpan kompatibilitas ke belakang. Nah, raw ID ini sangat disarankan digunakan pada tipe data UROID. Selanjutnya yaitu UROID. Tipe data UROID mengidentifikasi sebagai raw ID universal, sama seperti tipe data raw ID. Raw ID digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang lebih baru. Nah, penyimpanan maksimumnya yaitu 4.000 byte. Selanjutnya tipe data boolean. Tipe data boolean ini cuma satu, yaitu boolean itu sendiri. Nah, tipe data boolean menyimpan nilai logika, dia hanya bernilai true and false. Tipe data boolean tidak menggunakan parameter apapun. Nah, itu tadi yang saya bilang. Penyimpanan tipe data boolean baik true atau false, juga simpan null. Oracle memerlukan null sebagai variabel boolean yang tidak ditetapkan. Nah, selanjutnya tipe data tanggal dan waktu. Di sini ada date. Tipe data date digunakan untuk menyimpan format tanggal waktu yang valid dengan panjang yang tetap. Tanggal mulai dari 1 Januari 4712 sebelum Masehi hingga 31 Desember 9999 Masehi. Jangkauannya tuh dari 1 Januari 4712 sebelum Masehi hingga 30 Desember 9999 Masehi. Nah, kemudian yang kedua ada timestamp. Tipe data timestamp digunakan untuk menyimpan tanggal yang valid, yaitu tahun, bulan, dan hari dengan waktu, jam, menit, dan detik. Nah, di sini terdapat sintaksnya. Sintaks yang pertama yaitu timestamp, kemudian fractional second precision. Jadi contohnya itu ya timestamp, itu pertama dari tanggal, dari tahun, bulan, kemudian harinya, selanjutnya dari jam, menit, ke detik. Nah, kalau sintaks yang kedua, selanjutnya interval year to month. Interval year to month, tipe data digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi interval tahun dan bulan. Berikut ada sintaksnya yaitu interval year, kemudian precision to month. Nah, selanjutnya interval day to second. Tipe data interval day to second digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi interval hari, jam, menit, dan detik. Begitu juga ada sintaksnya di sini yaitu interval day, kemudian leading precision to second, fractional second precision. Seperti itu. Selanjutnya masih di tipe data tanggal dan waktu, hanya saja dalam tipe data datetime PLSQL atau nilai bidang tipe dan interval menunjukkan nilai yang valid untuk setiap bidang. Di sini ada nama bidang yang pertama year atau tahun. Nilai yang sah itu dari 4712 sebelum Masehi hingga 9999 Masehi. Nah, nilai interval yang validnya itu nilai integer tidak termasuk 0. Kemudian nama bidang yang kedua month atau bulan. Jadi bulan dari 01 sampai 12, artinya bulan Januari sampai Desember. Nah, nilai interval yang validnya itu dari 0 sampai 11, jadi ada 12. Kemudian yang nama bidang yang ketiga yaitu day, dari 01 hingga 31. Nah, nilai integer tidak termasuk 0. Jadi 0 tidak terhitung, jadi dia terhitung dari 1 sampai 31. Seperti itu. Kemudian ada hour atau jam. Nilai yang sahnya itu dari 00 hingga 23. Nah, nilai interval yang validnya 0 sampai 23. Kemudian minute atau menit. Nilai yang sahnya itu dari 00 hingga 59. Nah, nilai interval yang valid dari 0 hingga 59. Kemudian ada second atau detik, 00 hingga 59,9. Di sisi N adalah ketepatan waktu pecahan detik. Nah, nilai interval yang validnya 0 hingga 59,9 dikali N. Selanjutnya tipe data objek besar atau tipe LOB. Nah, di sini tipe datanya yang pertama ada B-file. Tipe data B-file untuk menyimpan objek biner besar ke dalam file sistem operasi. Nah, penyimpanannya itu ukurannya hingga 4 GB atau 2 pangkat 32 dikurang 1 byte. Nama direktori
stringnya 30 karakter, kemudian nama file 255 karakter. Yang kedua ada BLOB. Tipe data BLOB sama dengan tipe data B-file untuk menyimpan objek biner yang tidak terstruktur ke dalam file sistem operasi. Nah, ukurannya 8 TB hingga 128 TB atau 4 GB sampai 43 dikurang 1 dikali dengan DB block size. Kemudian tipe data objek besar atau tipe LOB yang ketiga yaitu ada CLOB. Tipe data CLOB untuk menyimpan blok besar data karakter ke dalam database dengan ukuran masing-masing. Kemudian NCLOB, tipe data NCLOB untuk menyimpan blok besar data nchar ke dalam database. Nah, selanjutnya tipe data jenis kolom yang tidak diketahui. Jadi di sini ada %type. Nah, tipe data ini digunakan untuk menyimpan nilai kolom tipe data yang diketahui dalam sebuah tabel. Misalnya ada emp.eno %type. Nah, emp name adalah tabelnya, kemudian eno adalah kolom tipe data yang tidak diketahui, dan %type adalah tipe data untuk menyimpan nilai. Jadi kita tetap bisa menyimpan nilai walaupun kolomnya tidak diketahui, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada %rowType. Nah, tipe data ini digunakan untuk menyimpan nilai tipe data yang tidak diketahui di semua kolom dalam tabel. Misalnya emp%rowType. Nah, emp name adalah tabelnya, kemudian semua tipe kolom adalah row dan semua tipe kolom adalah %rowType. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada %rowID. RowID adalah tipe data. Ya, RowID adalah dua jenis diperpanjang atau dibatasi. Pengembalian yang diperpanjang 0 dan pengembalian terbatas 1 jika tidak. Kembalikan nomor baris. Fungsi ID baris. Yang pertama RowID verify. Verifikasi apakah RowID dapat diperpanjang. Yang kedua RowID type. 0 sama dengan baris, 1 sama dengan diperpanjang. Kemudian RowID block number. Blok nomor yang berisi record return 1 diperpanjang. Kemudian RowID object, nomor objek-objek yang berisi record. Selanjutnya RowID relative fnumber, nomor file relatif yang berisi record. Selanjutnya RowID row nomor, nomor baris record. Kemudian RowID to absolute fnumber, kembalikan nomor file absolute. Selanjutnya RowID to extended, mengkonversi format diperpanjang. Kemudian RowID to restricted, konversi format terbatas. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu variabel. Variabel PL/SQL adalah nama yang relevan yang menyediakan kemampuan penyimpanan selama eksekusi kode. Nah, kita harus mendeklarasikan variabel PL/SQL di bagian deklarasi atau di PL/SQL biasa diketik declare. Dan nama variabel tidak boleh lebih dari 31 karakter. Nama variabel harus diawali dengan huruf, itu bisa berupa huruf besar atau huruf kecil. Diikuti oleh karakter pertama adalah angka, kemudian bisa garis bawah, dan juga karakter tanda dolar. Nah, PL/SQL tidak peka huruf besar dan kecil. Itu berarti nama variabel length dengan huruf besar dan length dengan huruf kecil merujuk sebagai variabel yang sama. Kemudian di sini ada sintaks variabel. Jadi mendeklarasikan variabel itu kita buat dulu variabel namanya, nama variabel, kemudian kita gunakan data type atau tipe data untuk menunjukkan nilai bahwa kita mempunyai nama variabel. Selanjutnya value dari variabelnya. Nah, masuk yang ketiga, conditional control. PL/SQL if then else, pernyataan kontrol bersyarat. PL/SQL conditional control dua jenis. Yang pertama pernyataan if then else dan pernyataan case. Nah, statement if then statement sintaksnya yaitu pertama if, kemudian kondisi dari perulangannya, kemudian ketika dan statementnya dijalankan, kemudian diakhiri dengan if. Yang kedua if then else statement, sintaksnya if, kemudian disusul dengan kondisi, kemudian then dan statementnya, kemudian ada else jika kondisi if yang pertama tidak terpenuhi, kemudian di end dengan if, kemudian diakhiri dengan if. Nah, selanjutnya statement if yang
yang ketiga yaitu if then else if statement. Nah, sintaknya dapat kita lihat di sini. If kondisi pertama, kemudian statementnya, else if kondisi kedua dengan statementnya, kemudian else if yang ketiga dengan kondisi yang ketiga dengan statementnya, sampai ke else yang defaultnya, kemudian diakhiri dengan and if. Nah, selanjutnya statement if yang keempat yaitu nested if then else statement. Di sini maksudnya ada if di dalam if, dan di sini bisa kita lihat if kondisi yang pertama dengan statementnya, kemudian else. Nah, di dalam else ini terdapat statement if lagi. Jadi dalam statement if ada if lagi seperti itu. Selanjutnya statement case. Statement case terbagi menjadi dua, yaitu simple case statement dan search case statement. Untuk simple case statement, sintaknya yaitu case selector, kemudian when value yang pertama dan apa yang akan terjadi pada value pertama, kemudian when value kedua dengan statementnya apa yang akan terjadi jika terpenuhi kondisi kedua, kemudian default dari else-nya yaitu statement ketiga, kemudian diakhiri dengan end case. Selanjutnya search case statement, sintaksnya yaitu case kemudian when dengan kondisi pertama dengan statement yang pertama sampai ke beberapa kondisi sesuai yang dibutuhkan, kemudian defaultnya jangan lupa, kemudian ditutup dengan end case. Nah, selanjutnya yaitu basic loop. PL/SQL loop basic loop, for loop, while loop diulangi sejumlah pernyataan blok dalam program PL/SQL kita. Nah, loop digunakan ketika kita memiliki blok pernyataan yang diperlukan untuk berulang kali beberapa kali. Nah, di sini terdapat sintaks dari basic loop. Pertama, nama label untuk loopnya, kemudian kasih statement loop. Nah, kemudian statementnya apa yang akan kita ulangi, kemudian end loop. Nah, kita letak lagi nama label loopnya. Oke, selesai untuk penjelasan dari tipe data, variabel, conditional control, dan basic loop. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan SQL pada PL/SQL-nya dengan menerapkan yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, jadi kita sudah masuk ke Visual Studio Code. Jadi langsung saja kita demokan penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sebelumnya di sini kita pertama buat file baru. Sini saya beri nama baru dengan .sql. Nah, selanjutnya langsung kita declare untuk membuat nama variabel dan tipe data. Selanjutnya di sini saya membuat nama variabel nilai dengan tipe data number. Indeksnya 2 digit saja, kemudian langsung kita beri nilai. Nilainya itu 80. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini terdapat variabel dengan nama nilai, data tipenya number. Nah, ini yang disebut dengan deklarasi variabel. Sudah jelas di sini, ya kan? Nilai sebagai nama variabelnya, kita deklarasikan variabel, kemudian number sebagai tipe datanya. Nah, selanjutnya tipe data yang kedua atau nama variabel yang kedua saya beri nama, kemudian data tipenya varchar, indeksnya 20. Langsung saya beri nilai nama saya sendiri. Nah, kemudian kita langsung keluarkan outputnya. Sini tbms output line. Kemudian sini saya buat kata-kata bahwa saya bernama, kemudian kita tambahkan nilai dari variabel nama. Saya bernama mendapatkan nilai, kita masukkan variabel nilai.
kita buka terminal. Nah, sebelumnya kita masuk ke SQL Plus dulu. Dan kita masuk ke admin besar. Nah, selanjutnya langsung kita keluarkan outputnya. Nah, jadi sini langsung keluar, saya bernama Irsa Aprianti mendapatkan nilai 80. Nah, ini merupakan codingan source code penjelasan dari tipe data dan variabel. Jadi sudah jelas tadi bahwa nilai ini merupakan nama variabel dengan data tipe number, seperti itu. Juga dengan yang variabel nama dengan nama variabel nama dan data tipenya varchar 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke conditional control, if dan case. Nah, selanjutnya kita masuk ke statement if. Di sini saya menggunakan variabel nilai dengan data tipe number dan nilainya 80. Tentu saja if jika nilai sama dengan 80, maka output yang akan keluar di sini saya buat kondisi benar. Nah, seperti ini. Kemudian kita end if. Save dulu. Kemudian kita jalankan. Nah, kondisi benar. Dan apabila di sini kita buat 70, maka dia tidak akan ada outputnya. Nah, dia hanya sukses berjalan tapi tidak ada output yang dikeluarkan karena hanya ada statement if, tidak ada statement else. Nah, jadi di sini selanjutnya kita akan membuat statement if else, dimana jika nilai lebih besar dari 80, di sini saya ubah seperti pendaftaran sekolah, selamat Anda lulus. Copy aja. Maaf, Anda dinyatakan tidak lulus. Kemudian di sini end if. Nah, selanjutnya kita save dulu, kemudian kita runkan. Nah, karena di sini nilainya 70, maka output yang keluar yaitu maaf Anda dinyatakan tidak lulus, seperti ini. Nah, jika di sini kita rubah, misalnya nilainya dia mempunyai nilai 90, kemudian kita run kembali, maka yang akan keluar adalah selamat Anda lulus. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke statement if dan else if, dimana yang nilai yang pertama if nilai apabila lebih besar sama dengan 75, berarti 75 ke atas selamat Anda lulus. Kemudian else if kita tambahkan di sini else if. Else if dengan kondisi apabila nilai lebih besar dari 60,
kita buat Anda dinyatakan lulus bersyarat. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk defaultnya atau else-nya di sini, maaf Anda dinyatakan tidak lulus. Kemudian kita end if. Nah, selanjutnya kita di sini kita buat outputnya, nilainya misalnya 70. Kita save. Selanjutnya kita runkan. Anda dinyatakan lulus bersyarat karena nilainya 70 dan apabila nilai di sini syaratnya apabila nilai 60 ke atas sampai 60 sampai ke 75, maka dia dinyatakan lulus bersyarat. Dan jika nilainya di atas 75 dinyatakan lulus, dan apabila ada di bawah 60, maka outputnya akan menjadi maaf Anda dinyatakan tidak lulus. Atau kita buat nilainya 40. Kemudian kita runkan. Nah, maaf Anda dinyatakan tidak lulus. Kemudian jika nilainya 80, maka dia dinyatakan selamat Anda lulus. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di bagian statement case. Nah, langsung saja di sini kita ketik case. Kemudian case nama variabel kita. Apa yang akan kita jalankan? Case nilai. Selanjutnya di sini langsung kondisinya, dimana ketika nilainya itu 1, maka dia akan mengeluarkan output kesempatan 1. Nah, kemudian kita buat when 2 then. Nah, di sini kita copy dulu ini. Kesempatan 2. Selanjutnya when 3 dan ini kita buat 3. Berarti ini tidak 4 deh, ini 2 aja. Nah, defaultnya di sini kita gunakan else. Kemudian outputnya tidak ada kesempatan. Nah, seperti ini. Kemudian kita end case-nya. End case. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan. Selanjutnya kita runkan. Oh ya, sorry, di sini ada error, salah. Saya lupa menambahkan underscore. Nah, iya. Karena di sini nilai numbernya 2, jadi akan keluar kesempatan 2. Dan apabila kita buat di sini angkanya selain 1, 2, dan 3, kita buat misalnya 6, maka akan keluar output tidak ada kesempatan. Nah, tidak ada kesempatan. Oke, selesai untuk statement case. Selanjutnya kita akan masuk ke basic group. Nah, jadi di sini kita hapus dulu. Kemudian ini tetap nilai. Di sini saya boleh di 10. Kemudian, nah, di begin kita masukkan statement group. Kemudian di LMS
variabelnya kita mulai -1. Kita beri statement if nilainya dimulai dari 0 dan setelah then dia akan keluar atau berhenti. Kemudian kita end if-nya terlebih dahulu, baru end loop. Seperti ini kita save. Selanjutnya kita jalankan. Seperti ini. Lompatan ke 10, dia akan hitung mundur dari 10 sampai ke 1. Baik, segitu aja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.